Ia lahir di sebuah desa kecil di Mvezo, tepi sungai Mbashe, ketika matahari Afrika memeluk tanah dengan panas yang sabar. Ia diberi nama Rolih Lahla, penarik dahan dalam bahasa Xhosa, nama kecil yang kelak terasa seperti pertanda, seseorang yang akan menarik dahan kekuasaan hingga akar ketidakadilan terlihat telanjang. Di kelas misionaris tempat ia pertama kali mengeja huruf-huruf Inggris, ia menerima nama baru, Nelson. Nama itu akan menyeberangi abad dan benua, menempel pada poster demonstrasi, teriakan di stadion, doa di gereja-gereja kecil, dan bisikan para tahanan yang malamnya panjang. Namun sebelum menjadi ikon, ia adalah anak yang mendengar kisah para tetua tentang tanah yang dirampas, tentang perjanjian yang dipatahkan, tentang harga diri yang dipatok murah di pasar kekuasaan. Kisah-kisah itu menumpuk dalam dirinya seperti bara yang sabar, tidak cepat padam, menunggu angin. Angin itu datang ketika ia hijrah ke Johannesburg. Di kota tambang itu, dengan debu emas yang tak pernah singgah ke tangan para penambang hitam, ia belajar bahwa ketidakadilan bukan sekadar cerita, melainkan struktur yang rapi, papan khusus kulit putih, bangku-bangku pemisah di kantor pos, ruang kelas yang mengeringkan masa depan, polisi yang menimbang martabat manusia dengan timbangan ras. Ia belajar hukum, percaya bahwa teks dapat menjadi palu bagi paku-paku tirani. Di kantor hukumnya, bersama Oliver Tambo, ia membuka pintu bagi yang tertolak, guru yang dipecat karena warna kulit, buruh yang diusir dari asrama, ibu-ibu yang anaknya ditangkap karena melanggar surat jalan. Di koridor pengadilan, ia melihat bagaimana kata tertib disulap menjadi tunduk, bagaimana keamanan dipakai sebagai selimut bagi kekerasan yang terasa resmi. Ia bergabung dengan African National Congress dan, bersama kawan-kawan muda, meniupkan nada baru pada organisasi tua itu. Kampanye pembangkangan sipil bermunculan, menolak passbook, melanggar garis-garis yang memisahkan ruang tunggu, menaiki bus yang dikhususkan. Di kota-kota, ribuan orang memadati jalan, mata mereka memantulkan kemungkinan bahwa hukum bisa ditentang tanpa batu dan peluru, bahwa tubuh yang berbaris rapi dapat menjadi argumen paling meyakinkan. Ia dipenjara singkat, dicekal, dibuntuti, tetapi setiap pintu yang ditutup oleh negara melahirkan lorong baru. Rapat-rapat rahasia di ruang sempit, pidato singkat di pintu pabrik sebelum sirene pagi, selebaran yang berpindah dari tangan ke tangan seperti nyala kecil yang berpura-pura padam. Di Klipton, piagam kebebasan dibacakan, Afrika Selatan milik semua yang tinggal di dalamnya. Kalimat sederhana, tetapi di telinga rezim, itu terdengar seperti palu memecahkan kaca. Setelah itu ruang menyempit, telepon disadap, nama-nama dicoret dari buku alamat berganti kode. Satu persatu, di tanah lapang yang harusnya sunyi, peluru menyanyi terlalu cepat. Tubuh-tubuh jatuh dengan cara yang sama, namun setiap tubuh membawa cerita berbeda. Di hadapan mayat dan seragam yang berdarah-darah, ia memahami sesuatu yang pahit, bahwa sebuah negara bisa membunuh warganya sambil mengutip pasal. Di malam-malam berikutnya, ia menatap kertas-kertas yang menunggu ditandatangani. Pena terasa ringan, tetapi keputusan yang harus diambil lebih berat dari besi. Keputusan itu adalah Umkhonto Wisizwe, tombak bangsa, yang dilahirkan dari keyakinan getir, bahwa jika semua lorong damai di semen, palu harus diketuk dari bawah tanah. Mereka memilih sabotas bukan teror, tiang listrik dan gudang amunisi bukan pasar dan sekolah. Bukan karena mencintai ledakan, melainkan karena ingin menghindari ledakan yang lebih besar, perang ras yang menelan segalanya. Ia berpindah-pindah dengan menyamar, janggut tumbuh dan kesemertis mengubah wajah, menyusuri jalan-jalan belakang kota yang ia kenal seperti garis pada telapak tangan. Di suatu sore dekat Howick, sirene menjerit, mobil berhenti, borgol berkilat pelit dalam cahaya. Ia ditangkap, tapi penangkapan bukan akhir, melainkan pintu menuju panggung yang tidak ia pilih, dok pengadilan. Di Rivonia, kertas-kertas rencana ditemukan, peta-peta rute dan lingkaran merah di gudang listrik dibacakan seperti puisi subversif. Ia berdiri, bukan sebagai peminta belas kasihan, melainkan sebagai saksi atas zamannya. Ia berkata bahwa ia mencintai ideal tentang negara demokratis di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan kesempatan yang setara, ideal yang ia harapkan untuk hidup dan melihatnya terwujud, dan jika perlu, ideal yang untuknya ia siap mati. Kalimat itu menggantung di udara, menembus dinding, keluar dari jendela, menyeberangi samudra. Hakim mengetukkan palu seumur hidup. Tidak ada prosesi panjang, tidak ada trompet.
Hanya langkah-langkah menuju sel yang terlalu kecil untuk menampung semua mimpi yang ia bawa. Robben Island menyambutnya dengan angin asin dan jeruji yang tahu rutinitas. Pagi tiba terlalu cepat. Seragam tipis, cuaca yang tidak sabar, batu kapur yang memantulkan matahari sampai mata terasa berpasir. Titames pauperegir jumroba word. Suara denting menjadi metronom hari. Para sipir memanggil nama yang bukan namanya, mencoba membuat manusia menjadi nomor. Mereka membagi jatah makan menurut ras. Mereka memberi celana pendek kepada yang kulitnya lebih gelap, seolah-olah kejantanan dapat disita dengan kain. Di sel yang ukurannya seperti kotak, alas tidur tipis membuat punggung menghafal dingin. Setiap 6 bulan, setengah jam kunjungan, waktu berjalan seperti pisau. Kata-kata dipilih dengan disiplin seorang musafir di gurun. Surat-surat datang dengan lubang-lubang sensor, kalimat terputus seperti jalan desa yang longsor. Namun penjara yang dibangun untuk mematahkan justru mengajari seni bertahan. Ia belajar menanam di sebidang tanah kecil, memperlakukan benih seperti rencana yang butuh sabar. Ia membaca sejarah, ekonomi, bahasa lawan, mencari celah di buku yang tidak kering. Ia mengajar rekan-rekannya menyusun argumen, bordskereging, desatar pak smoisli. Ia bernegosiasi soal hal-hal sepele, celana panjang untuk tahanan hitam, selimut yang lebih tebal. Karena ia paham bahwa martabat dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil yang bertahan. Di antara para tahanan, ia dipanggil Madiba, nama klan yang mengikat lebih kuat dari rantai. Mereka belajar memelihara harapan seperti api kecil yang disembunyikan di telapak tangan, terasa panas tetapi tidak membakar kulit. Di luar, namanya tumbuh liar. Poster-poster menua di dinding kota-kota yang tak pernah ia kunjungi. Lagu-lagu ditulis untuknya oleh musisi yang tidak mengenalnya, tetapi menganggapnya saudara. Free Mandela menjadi kata sandi sebuah generasi yang tidak ingin tumbuh tua dalam ketidakadilan. Di aula PBB, namanya diucapkan dengan aksen yang berbeda-beda, namun maksud yang sama. Sanksi ekonomi menggerogoti bangunan megah yang dibangun oleh diskriminasi. Di Afrika Selatan sendiri, kota-kota berdenyut dengan protes, asap ban terbakar melukis langit dengan amarah dan tekad. Negara menanggapinya dengan kebisuan yang bising. Keadaan darurat, patroli malam, perintah tembak di tempat. Pada suatu tahun yang terasa lebih gelap dari biasanya, pemerintah datang membawa tawaran, kebebasan yang disegel syarat. Hentikan perjuangan bersenjata, akui kesalahan dan pintu akan dibuka. Ia menatap tawaran itu seperti orang menatap air yang jernih di gelas retak. Ia menolak, bukan karena ingin tinggal lebih lama di penjara, tetapi karena ia tahu arti kata kebebasan. Tahanan tidak bisa bernegosiasi, hanya orang bebas yang bisa. Kalimat itu disampaikan lewat putrinya kepada massa, memantul kembali ke dinding selnya dalam bentuk kekuatan. Tidak semua kunci terbuat dari logam, sebagian adalah konsistensi. Waktu bergeser, nama presiden berubah, udara dunia ikut berubah ketika perang dingin mendekatkan pintunya. Pemerintah mulai menemui Madiba secara diam-diam. Pertemuan-pertemuan itu tidak ditulis di sejarah. Saat terjadi ruang kecil, kopi mendingin, kalimat yang dipilih seperti bidak catur. Ia menegaskan hal yang sama berulang-ulang. Perdamaian bukan kapitulasi, senjata akan dibungkam bila hukum. Negosiasi itu bukan simfoni, ia lebih mirip musik jalanan yang kadang sumbang. Darah masih tumpah di township, provokasi meledak seperti korek api di tempat-tempat sempit. Ia mengunjungi keluarga korban, menatap mata yang kehilangan, lalu kembali ke ruang rapat untuk memastikan kematian-kematian itu tidak sia-sia. Kotsa lahir, pecah, dan lahir lagi. Dokumen-dokumen bertambah tebal, tetapi di balik tumpukan kertas ada sesuatu yang bergerak. Pengertian rapuh bahwa negeri ini hanya akan hidup bila semua orang mau kehilangan sedikit untuk menyelamatkan banyak. Ketika kesepakatan dasar tercapai, pemilu umum, pemerintahan persatuan, hak-hak dijamin, langit Afrika yang lebar tampak sedikit lebih dekat. Hari pemungutan suara datang dengan antrian yang seperti sungai. Orang-orang tua yang berjalan pelan, pemuda yang tertawa meski kaki pegal, perempuan yang menggendong bayi sambil menggenggam masa depan. Di bilik suara, Ershis paling jujur cap dan tiling. Mava sesap forwarder. Nama partai diumumkan, kursi dibagi, dan untuk pertama kalinya sejak ia memeluk dinding selnya, ia memeluk sebuah negeri. Ia dilantik sebagai presiden, bukan hanya bagi yang memilihnya, melainkan bagi mereka yang takut kepadanya. Di panggung, bendera lama diturunkan perlahan, bendera baru naik dengan warna yang memeluk semua arah mata angin. Ia menyampaikan pidato yang tidak menakut-nakuti masa lalu, tidak memuja masa depan,
tetapi mengundang keduanya duduk di meja yang sama. Menjadi presiden bagi negeri yang luka-lukanya masih basah adalah pekerjaan yang lebih sulit dari memahat batu. Ia membentuk pemerintahan persatuan, merangkul mantan lawan sebagai mitra. Ia tahu reputasi tidak bisa menjadi program dan niat baik bukan kebijakan. Ia menandatangani penciptaan komisi yang akan menyidik masa lalu, bukan untuk mencari musuh baru, melainkan kebenaran. Di ruang-ruang sidang terbuka, korban menceritakan malam ketika pintu mereka digebrak. Pelaku mengacting near the subjects. Publik belajar bahwa memaafkan tidak sama dengan melupakan. Komisi itu menjadi cermin retak yang, justru karena retaknya, memantulkan wajah bangsa lebih jujur. Di bidang-bidang yang lebih sunyi dari kamera, ia meluncurkan program untuk air bersih, listrik, rumah sederhana. Benda-benda yang kedengarannya biasa, namun bagi jutaan orang adalah peristiwa besar seperti kelahiran. Ia belajar bahasa lawan, bercakap dalam Afrikaans di hadapan penonton yang dulu melihatnya sebagai hantu malam, lalu menutup pidato dengan doa dalam Xhosa supaya semua orang pulang dengan sesuatu. Entah segumpal harapan baru, entah keraguan yang mengecil. Ia mengenakan jersey hijau Springboks dan berdiri di lapangan rugby, meminjam panggung olahraga untuk sebuah drama lebih besar dari skor. Ketika ia menyerahkan piala kepada kapten tim yang berkulit putih, tepuk tangan berdiri bukan sekadar untuk menangnya pertandingan, tetapi untuk tumbangnya ketakutan bahwa kita tak mungkin bersorak untuk simbol milik bersama. Ia memahami kapan harus pergi. Setelah satu masa jabatan, ketika banyak yang berkata, tinggallah sedikit lagi, ia memilih mundur. Demokrasi baginya bukan tempat singgah seorang tokoh, melainkan jalan panjang yang butuh banyak langkah kaki. Ia kembali ke kehidupan yang lebih kecil dari kantor kepresidenan, tetapi lebih besar dari panggung. Menjadi suara hati yang dipanggil ketika dunia bising, menjadi tangan yang diulurkan untuk perdamaian di tempat-tempat yang belum hafal caranya berdamai. Ia berbicara tentang HIV/AIDS ketika banyak orang masih menunduk malu. Ia membangun yayasan. Ia menulis surat-surat yang lebih sunyi dari pidato, tetapi kadang lebih tajam. Pada akhirnya, tubuhnya, yang pernah berdiri tegak dalam badai sorotan, meminta istirahat. Berita duka menyebar seperti senja, cepat tetapi membuat orang melangkah pelan. Di jalanan Cape Town dan Soweto, di lorong-lorong gedung PBB dan aula kecil desa-desa jauh, orang-orang merapatkan, duka itu tidak hanya tentang kehilangan, ia juga tentang pengingat. Bahwa keberanian bisa bersuara pelan, bahwa memaafkan butuh tenaga lebih daripada meninju, bahwa ideal dapat dipeluk terus-menerus bahkan ketika tangan terikat. Di makamnya, bunga-bunga diletakkan seperti janji. Warisan itu bukan patung di alun-alun, bukan nama jalan, bukan hari libur yang bertanggal. Warisan itu adalah cara kita berbicara kepada orang yang berbeda bahasa, dengan niat mengerti. Cara kita memastikan hukum tidak pernah lagi dipakai sebagai palu untuk memukul yang lemah. Cara kita menahan diri untuk tidak membalas luka dengan luka. Ia mengajarkan bahwa ada kekuatan yang lahir dari keteguhan tanpa kebengisan, dari ketegasan tanpa penghinaan. Ia membuktikan bahwa penjara bisa menjadi sekolah, bahwa pengadilan bisa menjadi mimbar, bahwa sebuah negara bisa berpindah dari ketakutan ke kemungkinan tanpa menyeberangi sungai darah. Suatu hari, seorang anak akan bertanya mengapa nama Madiba disebut dengan mata yang berkaca-kaca. Jawabannya adalah cerita tentang seorang manusia yang belajar mematahkan rantai di dalam dirinya sebelum memimpin bangsanya mematahkan rantai di luar. Tentang seseorang yang, ketika pintu sempit menutup, menciptakan lorong-lorong lebar dengan kesabaran. Tentang seorang presiden yang tahu kapan harus menunduk untuk berjabat tangan dan kapan harus menatap mata untuk mengatakan tidak. Tentang perjalanan panjang dari desa kecil di tepi sungai sampai balkon istana, ditempuh tanpa kehilangan arah kompas, martabat manusia. Jika sebuah bangsa adalah himpunan ingatan, maka kontribusinya adalah menata ingatan itu agar tidak menjadi balas dendam, melainkan pelajaran. Jika sejarah adalah kumpulan luka dan penyembuhan, maka namanya berdiri di antara keduanya, menghubungkan seperti jembatan yang tidak memihak pada tepi manapun, kecuali pada manusia di tengah yang ingin menyeberang. Dan ketika malam datang, ketika kita mendengar angin di antara pepohonan dan mengira itu suara kertas-kertas sejarah yang dibalik, mungkin kita akan menemukan bahwa halaman paling penting tidak pernah ditulis olehnya sendirian. Ia mengajak kita menulisnya bersama, dengan keberanian yang tenang, dengan keadilan yang tidak menjerit,
dengan rekonsiliasi yang tidak buta. Sebab itulah pelajaran terakhirnya. Kebebasan bukan hadiah dari seorang pahlawan, melainkan kerja panjang sebuah bangsa yang percaya berkali-kali bahkan ketika lelah bahwa besok bisa lebih manusiawi daripada hari ini.